Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas segala karunia Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada Kitabul Ghusl tentang bab-bab yang berkaitan dengan mandi. Kita masuk pada bab yang 10, bab tafriqul ghusl wal wudu. Bab tentang memisahkan antara mandi dan wudu. Wa yuzkar an Ibnu Umar, dan disebutkan dari Ibnu Umar, annahu ghasala qadamaihi ba'da ma jaffa wudu'uhu, bahwasanya beliau mencuci kedua kakinya setelah kering wudunya. Pembahasan ini berkaitan dengan masalah salah satu syarat dalam wudu atau salah satu rukun dalam wudu, yaitu muwalat, al-muwalat. Ini sudah pernah kita singgung. Al-muwalat yaitu bahwasanya antara mencuci anggota wudu satunya dengan yang lainnya tidak boleh terpisah terlalu lama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita mencuci anggota wudu setelahnya jika sebelumnya sudah kering. Contoh misalnya saya berwudu atau seorang berwudu kemudian dia mencuci wajahnya. Setelah itu dia mungkin ada telepon bunyi, dia angkat, dia telepon, jawab. 10 menit kemudian dia lanjutkan mencuci tangannya padahal wajahnya sudah kering. Boleh atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan kalau anggota tubuh untuk wudu sebelumnya sudah kering, maka tidak boleh melanjutkan pada anggota setelahnya, maka harus diulangi lagi dari awal. Karena di antara rukun wudu adalah al-muwalat, berkesinambungan. Tidak boleh terpisah terlalu lama. Ya. Tidak mungkin kita berwudu wajah dulu, kemudian 1 jam kemudian tangan kanan, 1 jam kemudian tangan kiri, 1 jam kemudian rambut, 3 jam kemudian baru kaki. Ya, itu tidak dikatakan wudu. Karena dikerjakan separuh-separuh, harusnya dikerjakan sekaligus secara utuh. Itu maksud dari muwalat. Namun datang asar dari sebagian sahabat seperti yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan wa yuzkar, dan disebutkan ya bahwasanya, dan asar ini riwayatnya sahih, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Umar pernah berwudu, dia setelah wudu wajahnya, tangannya, kemudian kepalanya, tinggal kakinya, dia tidak langsung cuci kedua kakinya sampai seluruh anggota tubuhnya sudah kering, kemudian baru dia mencuci kedua kakinya. Ini jadi permasalahan. Ada seorang sahabat yang tetap melanjutkan anggota wudunya meskipun anggota wudu sebelumnya sudah kering. Paham atau tidak? Paham ya? Alhamdulillah. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang mandi. Qala hadatsana Muhammad bin Mahbub, qala hadatsana Abdul Wahid, qala hadatsana Al-Amash an Salim ibni Abil Ja'ad an Quraib maula ibni Abbas an ibni Abbas qalat Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaktasilu bihi, aku meletakkan air kepada Nabi untuk digunakan mandi oleh beliau. Fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marratain aw thalathan, maka Nabi pun menuangkan air dari tempayan tersebut ke kedua tangannya. Lantas beliau mencuci kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Tsumma afragha bi yaminihi ala shimalihi, kemudian beliau menuangkan dengan tempayan tersebut, menuangkan air ke tangan kirinya. Fa ghassala madzakirahu, kemudian dia pun mencuci kemaluannya dan sekitarnya, sebagaimana pekan lalu telah kita jelaskan. Tsumma dalaka
yadahu bil ard, kemudian beliau pun menggosokkan tangannya di pasir. Tsumma madmada wastansyaqa, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air dan menghembuskannya. Tsumma ghassala wajahahu, kemudian beliau mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, wa ghassala ra'sahu salasan, kemudian beliau mencuci kepalanya 3 kali, yaitu mandi. Tsumma afraga ala jasadihi, kemudian beliau tuangkan air ke seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha, kemudian beliau berminggir sedikit, min maqamihi, dari tempat mandinya beliau minggir sedikit. Fa ghassala qadamaihi, kemudian dia mencuci kedua kakinya. Ini hadis sudah berulang-ulang, yaitu Nabi dalam hadis Maimunah, Nabi SAW tatkala mandi junub, beliau berwudu dulu. Setelah berwudu baru kemudian beliau mandi, tapi kakinya diakhirkan. Setelah selesai mandi baru kemudian beliau mencuci kedua kaki. Ini dijadikan dalil bahwasanya boleh memisahkan tatkala berwudu, tidak harus berkesinambungan, tidak harus berkesinambungan. Yang jadi masalah datang dalam hadis, Rasulullah SAW melihat ada seorang sudah sholat, tetapi ternyata di kakinya ada seukuran dirham tidak terkena air. Maka Nabi SAW suruh dia mengulangi wudu. Nabi suruh dia untuk mengulangi apa? Wudu. Seharusnya kalau tidak dipersyaratkan harus berkesinambungan, harusnya Nabi hanya suruh cuci kedua kakinya saja, karena kedua kakinya yang tidak terkena air wudu. Faham? Tetapi kenapa Nabi suruh ulang lagi dari awal? Karena sudah terlanjur lama, ya, antara anggota wudu yang lainnya dengan mencuci kedua kaki. Saya ulangi, ada seorang setelah sholat, Nabi lihat di kakinya ada seukuran dirham tidak terkena air wudu. Berarti tadi kakinya tidak sah waktu wudu. Sementara wajahnya, tangannya, kepalanya sudah sah. Kakinya ternyata tidak sah, ada seukuran dirham tidak terkena air. Maka Nabi suruh dia ulangi wudu. Seandainya tidak dipersyaratkan mualat berkesinambungan, maka Nabi hanya suruh cuci kedua kakinya saja. Ya, yang karena bagian atasnya semua sudah sah, tinggal kedua kaki, harusnya kedua kaki saja dicuci. Tetapi ternyata Nabi suruh dari awal, maka ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya bermualat dalam wudu itu adalah harus. Sama dengan mandi juga harus mualat. Tidak mungkin kita mandi kemudian hanya bagian sebelah kanan, 5 jam kemudian baru kita mandi sebelah kiri. Ya, mandi satu kesatuan. Ibadah yang satu kesatuan, tidak dipisah-pisah. Boleh dipisahkan selama tidak panjang pisahnya tersebut. Selama tidak panjang pisahnya tersebut. Misalnya kita mandi, kemudian ada telepon, belum selesai mandi, kita angkat 5 menit, masih bolehlah kita lanjutkan lagi. Meskipun terpisah dengan telepon. Tapi kalau kita mandi, kemudian ada telepon, ya, kita sudah baru basahin sebelah kanan, sebelah kiri belum. Kemudian kita telepon 1 jam, melanjutkan, ya nggak bisa, karena sudah terpisah dalam waktu yang sangat lama. Itu yang disebut dengan mualat, berkesinambungan, tidak boleh terpisah dalam waktu yang lama. Paham sampai di sini? Adapun Nabi SAW mengakhirkan kedua kaki tatkala wudu dalam mandi, wudu kemudian mandi baru kaki belakangan, maka itu waktu berpisahnya tidak terlalu lama. Nabi mandi tidak lama-lama, ya. Tidak seperti sebagian orang mandi 1 jam, ya. Ngapain mandi 1 jam, ya? Mandi Nabi tidak lama, cuma sebentar, airnya cuma 1 sok, ya, tidak banyak, ya. Paling mungkin 3 liter, 4 liter airnya, ya. Maka beliau tidak mandi lama-lama, sehingga kalaupun mengakhirkan mencuci kedua kaki, maka ini tidak jadi masalah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan khilaf di kalangan para ulama, tapi wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat dalam masalah mandi maupun wudu, maka harus berkesinambungan, mualat. Ya, maka tidak boleh dipisahkan terlalu lama. Seorang mandi kepalanya dulu, dibasah-basah, kemudian dia pergi keluar kamar mandi, 2 jam berikutnya dia lanjutkan, ya enggak. Harus ulang lagi dari awal, ya. Karena mandi dikatakan satu kesatuan, ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Di sini ada perkataan Tahawi. Sebelumnya Ibnu Hajar menyampaikan perkataan Tahawi, At-Tahawi dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan tidak disyaratkan mualat, tidak disyaratkan berkesinambungan. Kata beliau, al-jafaf laisa bihadatsin fayanqud. Kenapa Anda bilang kalau anggota tubuh sebelumnya sudah kering tidak boleh melanjutkan anggota wudu setelahnya? Bukankah kalau kering tidak membatalkan wudu? Jawabannya, memang tatkala para ulama mengatakan tidak boleh melanjutkan kalau sudah kering sebelumnya, itu bukan dalam rangka mengatakan kering membatalkan wudu, tidak. Misalnya seorang berwudu, saya ulangi, orang berwudu, mencuci wajah,
kemudian tangan. Setelah dia cuci tangan, kemudian dia pergi ada keperluan. 1 jam kemudian dia ingin lanjutkan, boleh atau tidak? Menurut mazhab Hanafi boleh. Karena kering itu tidak membatalkan wudu. Menurut mazhab yang lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena memang kering tidak membatalkan wudu. Tetapi wudu tidak boleh terpisah satu dengan yang lainnya. Dengan terpisah yang lama, jeda yang terlalu lama itu tidak boleh. Para ulama mengatakan tidak boleh kering sebelumnya, itu hanya sekedar untuk mengukur jarak, jangan sampai jedanya lama. Jangan sampai jedanya apa? Jedanya lama. Ya. Contoh, seorang mungkin dia dalam kondisi di musim dingin, kemudian dia berwudu, airnya mungkin nempel, mungkin 1 jam nggak hilang-hilang air tersebut, belum kering. Apakah dia boleh lanjutkan? Tetap tidak boleh, meskipun belum kering. Jadi ukuran kering itu hanya sekedar untuk membatasi lama atau tidaknya. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak boleh kering di waktu yang sedang. Ya, bukan di waktu musim panas yang cepat kering atau di musim dingin yang lamanya kering, tapi di musim yang sedang. Paham atau tidak? Hah? Saya ragu ya. Jelimut muter kanan muter kiri ya. Sabar ya. Belajar Sahih Bukhari harus sabar. Baik. Kita lanjutkan. Bab man afraga bi yaminihi ala shimalihi fil ghusl. Bab tentang seorang yang menuangkan tempayan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya tatkala mandi. Dan ini sudah berulang-ulang juga hadisnya, kita baca saja. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abu Awana, qala haddatsana Al-A'mas an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib maula Ibnu Abbas an Ibnu Abbas an Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Dia berkata, "Wada'tu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslan wa satartuhu." Aku meletakkan air buat Nabi untuk mandi dan aku pun menutupinya. Fasabba ala yadihi faghasalaha marratan aw marratain. Kemudian dia pun menuangkan air dari tempayan tersebut ke tangannya. Kemudian beliau mencuci tangannya sekali atau 2 kali. Qala Sulaiman sang perawi berkata, "La adri adzakara thalathata amla." Aku lupa apakah dia bilang mencucinya sekali, 2 kali atau 3 kali. Kalimat atau 3 kali ini saya lupa disampaikan atau tidak. Dan ini menunjukkan amanah sang perawi. Waktu dia menyampaikan hadis, dia menyampaikan seadanya. Yang saya ingat, dia hanya mengatakan Nabi mencuci tangannya sekali atau 2 kali. Adapun kata atau 3 kali saya lupa. Apalagi kita menyampaikan hadis Nabi SAW, tentu harus amanah sesuai dengan yang kita ingat. Ya. Taib. Thumma afraga biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya air ke tangan kirinya. Faghasala farjahu. Kemudian dia pun mencuci kemaluannya. Thumma dalaka yadahu bil ardi. Kemudian beliau SAW menggosokkan tangannya di tanah, atau bil haid atau di dinding. Thumma tamadmada. Kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa. Kemudian beliau menghirup air dan keluarkan dari hidungnya. Wa ghasala wajahu. Kemudian beliau mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan mencuci kedua tangannya. Wa ghasala ra'sahu, mencuci kepalanya. Thumma sabba ala jasadihi. Kemudian beliau tuangkan air ke tubuhnya. Thumma tanaha. Kemudian beliau berpindah sedikit. Wa ghasala qadamaihi. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Fanawaltuhu khirqatan. Aku pun memberikan kepada dia sebuah kain untuk mengusap handuk, semacam handuk. Faqala biyadi hakadha wa lam yuridhu. Nabi bilang saya tidak mau. Nabi tolak. Jadi Nabi biarkan air mandinya kering di tubuhnya. Ini sudah kita bahas juga kemarin, bahwasanya tidak dikatakan sunnah tidak pakai handuk dan juga tidak dikatakan sunnah pakai handuk. Perkaranya terserah. Mau pakai handuk boleh, enggak pakai handuk juga enggak ada masalah. Ini dalil tentang bahwasanya Nabi SAW tatkala mandi menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Sudah berulang-ulang kita sebutkan hadis ini. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ini bab yang agak ini juga ya. Judulnya dengar dulu. Bab idza jama'a tsumma ada. Bab tentang seorang laki menggauli istrinya kemudian kembali lagi. Ngulangi lagi menjimai istrinya. Wa man daru ala nisa'i. Bab tentang seorang yang memutari istri-istrinya. Ini tidak bisa kita terapkan ya. Fi ghuslin wahid, cuma sekali mandi. Bab tentang seorang lelaki yang menjimai istrinya, bersenggama dengan istrinya, kemudian dia ingin ulang lagi. Atau dia menggauli istri-istrinya ya dengan sekali mandi, mandinya diakhirkan, mandi junubnya. Mohon maaf kepada yang jomblo-jomblo ya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar
qala haddatsana Ibnu Abi Adi wa Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir. An abihi qala dzakartuhu li Aisyah faqalat. Aku menyebutkan perkataan Ibnu Umar kepada Aisyah di mana Ibnu Umar berkata, aku tidak ingin berihram sementara ada minyak wangi di tubuhku. Aku tidak ingin berihram sementara ada minyak wangi di tubuhku. Ini pendapat Ibnu Umar, ijtihad. Tetapi pendapat ini salah, dibantah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Yarhamullah Aba Abdurrahman." Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Dia salah. Kenapa kata Aisyah? Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisaihi. Aku memakaikan minyak wangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tawaf kepada istri-istrinya. Artinya digauli satu demi satu. Selesai yang satu berikutnya. Summa yusbihu muhriman, kemudian di pagi hari beliau dalam kondisi berihram. Yang dhahu tiban, sementara ada minyak wangi di tubuhnya. Dan ini biasa terjadi dialog antara sahabat dan Aisyah membantah Ibnu Umar dengan dalil. Terjadi dialog atau tidak? Ibnu Umar punya pendapat, dibantah oleh Aisyah atau tidak? Dibantah. Dibantahnya pakai apa? Pakai dalil. Ini masalah. Ada perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Yang penting kita punya dalil, silakan kita berdiskusi. Ibnu Umar tidak tahu apa yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya waktu Aisyah membantah dengan lembut. Dia berkata, "Yarhamullah Aba Abdurrahman." Semoga Allah merahmati Ibnu Umar. Dia salah. Ya. Yang benar begini, bahwasanya orang yang berihram, ya, boleh ada minyak wangi di tubuhnya kalau itu adalah sisa dari minyak wangi sebelum berihram. Jadi hadis ini maksudnya Nabi SAW didatangi oleh Aisyah, kemudian Aisyah memakaikan minyak wangi kepada suaminya. Kenapa? Karena Nabi ingin menggauli istri-istrinya. Kata para ulama sunnah, seorang laki ingin menggauli istrinya pakai minyak wangi dulu, berharum-harum, ya, agar timbul hasrat dan yang lainnya, ya. Ya, jangan masih bau ketek kemudian asal terjang, ya. Enggak, jadi makanya antum kalau pulang kerja mandi dulu, pakai parfum dulu, sunnah. Antum kerjakan niatnya karena Allah, mengikuti sunnah Nabi dapat pahala. Jangan disangka ini tidak diajarkan dalam Islam. Ini diajarkan dalam Islam. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha memakaikan minyak wangi kepada Nabi untuk menggauli istri-istrinya. Subhanallah, ya. Akhirnya Nabi SAW menggauli istri-istrinya. Beliau tawaf satu demi satu. Setelah itu beliau mandi junub untuk ihram. Paham? Untuk ihram. Setelah beliau mandi junub, kemudian beliau berihram, ternyata masih ada minyak wangi di tubuhnya. Kata para ulama, itu tidak mengapa. Karena yang dilarang adalah seorang sudah berihram, kemudian pakai minyak wangi, itu dilarang. Tapi kalau sebelum berihram pakai minyak wangi, kemudian mandi atau pakai kain ihram, minyak wanginya dipakai sebelum berihram, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Contoh, makanya dikatakan sunnah, seorang misalnya, dia ingin berihram. Sudah sampai di Abyar Ali atau di Dzulhulaifah, ingin mikot, dia boleh pakai deodoran, boleh parfum di badannya, boleh. Kemudian dia pakai kain ihram, tapi kainnya enggak boleh dikasih minyak wangi. Kadapun kain tersebut menyentuh minyak wangi di badannya, dimaafkan, tidak mengapa. Setelah itu dia mengatakan labbaik Allahumma umrah. Setelah dia berihram tidak boleh lagi pakai minyak wangi, tidak boleh. Tapi kalau sebelum ihram masih boleh. Dalilnya banyak, di antaranya ini. Rasulullah SAW pakai minyak wangi, saking banyaknya minyak wanginya beliau menggauli istrinya. Sudah mandi junub masih tersisa minyak wanginya. Ini sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ini dalil bahwasanya minyak tidak menghalangi apa? Air. Kalau orang pakai misalnya pakai balsam atau pakai minyak zaitun, dipijit kemudian dia berwudu atau mandi junub, enggak ada masalah. Meskipun mungkin air sepertinya terhalang, tapi itu tidak mengapa karena minyak wangi ternyata masih tersisa di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ihram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram dalam kondisi masih ada minyak wangi di tubuhnya. Baik. Para ulama berselisih pendapat, ya, tentang hukum seorang yang ingin menggauli istrinya atau mengulangi senggama, apakah dia berwudu atau tidak? Apakah dia berwudu atau tidak? Maka ada 3 pendapat, ya.
Tes. Nggak bisa. Baik, tidak apa. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kalau orang ingin setelah bersenggama ingin menggauli lagi istrinya, maka dianjurkan, disunahkan dia untuk berwudu. Disunahkan dia untuk apa? Berwudu. Dan ini pendapat yang benar. Pendapat yang lebih benar bahwasanya disunahkan dia lagi untuk berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada an ya'uda, falyatawadda bainahuma wudu'an." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, kemudian dia mungkin sudah ejakulasi atau belum, kemudian dia ingin mengulangi lagi, maka hendaknya dia wudu di antara kedua jima tersebut, kedua senggama tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innahu ansyatu lil aud," karena ini lebih membuat semangat untuk kembali lagi. Jadi dianjurkan untuk apa? Berwudu di antara dua senggama. Ini pendapat pertama dan pendapat yang benar. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya wajib. Dan ini pendapat zahiriyah. Karena Nabi datangkan dengan lafal perintah. Kata Nabi, jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, summa arada an yaud, kemudian dia ingin mengulangi lagi, falyatawadda, maka wudulah. Seakan-akan perintah. Sehingga Al-Zahir mengatakan barang siapa sudah berjima, kemudian dia belum mandi junub, ingin menjima lagi istrinya kedua kali, maka wajib bagi dia untuk apa? Berwudu. Pendapat yang ketiga, pendapat Ishaq bin Rahuya atau Rahawai, bahwasanya tidak wajib untuk wudu. Wudu yang dimaksud dalam hadis ini adalah wudu secara bahasa, yaitu membersihkan. Barang siapa yang ingin setelah menjima istrinya ingin mengulangi lagi, maka dia bersihkan kemaluannya, baru datang lagi istri untuk kedua kalinya. Namun pendapat ketiga ini dibantah karena dalam hadis datang dalam satu lafal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Falyatawadda wudu'ahu lis-salat." Hendaknya dia berwudu sebagaimana wudu hendak apa? Hendak salat. Sebagaimana wudu hendak salat. Jadi, saya ulangi kesimpulannya, jika seorang ingin sudah menggauli istrinya, kemudian mungkin 1 jam kemudian ingin mengulangi lagi, maka dianjurkan dia untuk wudu sebelum menggauli istrinya kedua kali. Ya. Seandainya tidak berwudu bagaimana Ustaz? Tidak mengapa. Hukumnya cuma apa? Sunnah, tidak wajib. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsani Abi an Qatadah. Qala haddatsana Anas bin Malik. Dari Hisham, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Dia berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'ihi fi sa'atil wahidah min al-lail wan nahar." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggiliri istrinya seluruhnya. Beliau datangi satu, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya dalam satu waktu. Terkadang di malam hari, terkadang di siang hari. Sekali jalan langsung menggauli istrinya. Wa hunna 11, dan istri-istri beliau ada 11 orang. Qala qultu li Anas, maka kata Qatadah, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awakana yutiquhu, apakah Nabi mampu melakukannya, mendatangi 11 wanita dalam satu waktu? Kata Anas bin Malik, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami berbicara, kami diskusi di antara kawan-kawan, kami dengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan 30 orang dalam kekuatan berhubungan. Wa qala Sa'id, berkata Sa'id an Qatadah dalam riwayat yang lain dari Sa'id an Qatadah, inna Anasan haddatsahum, Anas berkata Nabi menggeliri istrinya dalam satu waktu di malam hari atau di siang hari, wa hunna tis'u niswah, dan mereka adalah 9 wanita, bukan 11. Jadi ada khilaf riwayat dari Hisham an Qatadah an Anas, kata Anas wa hunna 11 niswah. Nabi mendatangi istrinya 11 istri. Dalam riwayat Sa'id an Qatadah an Anas, Anas berkata wa hunna tis'u niswah, 9 istri. Yang benar yang mana? Nabi menggauli istrinya 11 orang atau 9 orang? Dua-duanya benar, diarahkan atau dikompromikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi tidak pernah memiliki istri dalam satu waktu 11 istri. Memang Nabi menikahi 11 istri, tetapi dalam satu waktu yang maksimal cuma berapa? 9. Seperti Nabi pernah menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, kemudian beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Sehingga terkumpul Nabi dalam satu waktu maksimal cuma berapa istri? 9 istri.
Meskipun ada istri yang lain, Khadijah dan yang lainnya, tetapi jumlahnya 11, tetapi 9 yang pernah Nabi dalam satu waktu masih hidup semuanya, itu 9 istri. Adapun yang membawakan riwayat 11 istri, yaitu dengan tambahan 2 budak, ada khilaf, yaitu Raihanah dan Maria. Apakah Maria istri Nabi? Ya, itu ada khilaf. Kemudian Raihanah budak Nabi SAW, sehingga seakan-akan 9 istri bersama 2 apa? 2 budak. Jadi totalnya berapa? 11. Totalnya 11. Jadi demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tatkala beliau sesekali beliau menggauli istrinya di malam hari atau di siang hari langsung secara keseluruhan. Karena beliau diberi kekuatan berhubungan 30 apa? Laki-laki, sehingga beliau mampu untuk menggauli istri langsung 11 orang atau 11 wanita sekaligus dalam satu waktu. Kemudian beliau mengakhirkan mandi di sekali saja, fi guslin wahid. Di penghujung baru kemudian beliau mandi junub, dan ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Sebagian riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya quwwata arba'in. Nabi diberi kekuatan 40 lelaki dalam masalah senggama. Dalam riwayat 30, ya. Dalam riwayat u'titu quwwata arba'in fil batshi wal jima'. Dalam riwayat dikatakan aku diberi kekuatan 40 lelaki dalam urusan senggama dan juga dalam kekuatan memukul. Jadi Nabi sangat kuat. Nabi sangat kuat. Oleh karenanya disebutkan dalam ketika perang Khandaq ada batu, mereka ingin gali Khandaq, ingin gali parit, ada satu batu yang menghalang. Para sahabat mukul enggak pecah-pecah. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun datang, Nabi pun memukul, maka pecahlah batu tersebut, yang menunjukkan kuatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kuat dalam sisi senggama, dalam juga sisi dari kekuatan seperti 40 lelaki. Adapun orang-orang yang lain, ya, adapun kaum mukminin secara umum, maka mereka akan diberi kekuatan dalam senggama 100 lelaki kalau di surga. Kalau di surga, ya. Semoga antum masuk surga. Semoga kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Taib. Aminnya kurang kenceng, ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ya, istadalla bihil musannif, kata Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini ala istihbabil iktsari minan nisa, untuk disunahkan memperbanyak istri. Disunahkan berbanyak apa? Istri, bukan perbanyak masalah, ya, perbanyak istri. Kemudian juga ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah membagi jatah berhubungan itu harus adil? Ini ada khilaf yang kuat. Ya. Seorang suami harus adil dalam nafkah. Ya. Sang istri harus diberi kebutuhannya, istri pertama, istri kedua sesuai dengan kebutuhannya. Tidak harus sama. Tidak harus sama-sama 2 juta, 2 juta. Tidak. Tergantung keperluan. Ya, misalnya istri pertama karena dia sudah lama banyak keperluan. Misalnya kalau dia punya duit banyak, istrinya 5 juta per bulan. Istri kedua mungkin masih gadis, masih muda, 1 juta sudah cukup misalnya. Istri ketiga sudah mau nenek-nenek, ya mungkin 500.000 misalnya. Intinya sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka merasa cukup, tidak harus sama persis. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat yang mengatakan harus sama persis. Satu kasih mobil, semuanya kasih mobil. Satu kasih rumah, semua harus dibelikan rumah. Ya, ada pendapat seperti itu. Tapi wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat tidak harus demikian. Yang penting masing-masing terpenuhi apa? Kebutuhannya. Nah, kecuali masalah berhubungan, apakah harus adil, ya? Artinya kalau malam ini wanita pertama digauli, besok jatah wanita kedua harus digauli juga. Besok jatah wanita ketiga harus digauli juga. Ya, apakah harus adil, semua harus digauli kalau pas lagi nginap? Jangan dia cuma datang istri pertama, malam pertama cuma minta dikerok. Malam kedua baru dia gauli istri mudanya. Malam ketiga dia kerok istrinya yang nenek-nenek tadi.
Apakah jatah menggauli juga harus adil? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Di antara yang mengatakan tidak wajib dalilnya banyak. Di antaranya mereka mengatakan ini masalah cinta, masalah hasrat. Tidak seorang tidak bisa mengaturnya. Ini diatur oleh nafsu, tidak bisa muncul setiap saat. Bisa jadi dia ketemu istri pertama lagi bersahwat, bisa jadi istri kedua tidak bersahwat. Wallahu alam bisawab. Jadi kata mereka ini tidak bisa diatur. Ini urusan hasrat, ya. Sehingga mereka mengatakan tidak wajib untuk bahwasanya kalau semua harus digauli, ya. Kalau ini menginap harus digauli seluruhnya, harus adil, ya. Kemudian dalil mereka yang kedua adalah hadis ini. Kata mereka Nabi SAW pernah menggilir istrinya di satu siang atau di satu malam. Tentunya di malam itu Nabi SAW pasti jatah nginap di salah satu istrinya, ya tidak? Berarti Nabi menggauli istri yang jatah nginapnya dan Nabi menggauli istri-istri yang lain yang bukan jatah nginapnya. Paham? Sehingga dalil bahwasanya masalah jima tidak harus adil, tidak harus adil. Namun ini dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dia mengatakan, ya, bisa jadi ini Nabi baru pulang dari safar. Kalau Nabi baru pulang dari safar, hitungnya dari awal lagi. Jadi ya semuanya dijimain tidak ada masalah. Baru kemudian nginap di wanita yang dapat jatah nginap, ya. Sehingga masih banyak kemungkinan tidak menunjukkan bahwasanya seorang boleh tidak adil dalam masalah senggama. Yang lebih hati-hati, seorang berusaha seadil-adilnya terhadap istri-istrinya. Kalau tidak dia akan terancam dengan dosa besar. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam posisi badannya apa? Miring. Menunjukkan kalau orang tidak adil dalam melayani istri-istrinya, dalam berumah tangga, tatkala poligami, maka dia melakukan dosa besar, diancam dengan ancaman penghinaan pada hari kiamat kelak. Oleh karena sebagian orang, teman-teman saya yang poligami banyak, ya. Cuma saya belum tertular, ya. Mereka berkata, ya Firanda, masalah terutama maksudnya teman-teman di Saudi, ya. Masalah poligami memang ada kesenangan, ada mut'ah, ada kesenangan, tetapi sebenarnya tanggung jawab lebih besar daripada kesenangan. Tanggung jawab lebih besar daripada kesenangan. Maka seorang tatkala ingin berpoligami dia harus benar-benar siap. Dari secara ekonomi dia siap, daripada mental dia harus apa? Siap menghadapi ribut di antara istri-istri, ya. Siap dalam segala hal, siap juga untuk melayani hasrat mereka. Ya, kalau dia siap silakan, kan dia mengatakan memang ada kesenangan, tetapi tanggung jawab lebih besar daripada hanya sekedar kesenangan. Belum kalau anak-anaknya, bagaimana dia perhatikan anak-anaknya, ya, istri satu anaknya 10, istri dua anak 10, istri ketiga anak 10. Ya, dia harus perhatikan semuanya itu sehingga dia bisa menjadi praktisi poligami yang benar. Tidak memalukan, ya. Karena sebagian praktisi poligami hanya memalukan, bikin masalah. Ya, anak-anaknya tidak terurus, istrinya minta sana minta sini. Ini kasihan seperti ini, ya. Sekedar lelucon. Saya punya kawan, istrinya sudah 3. Lanjut atau tidak? Istrinya sudah 3. Terus dia bilang, Ustaz, saya penasaran, pengen punya istri orang Afrika. Yang keempat. Kenapa, Bang? Saya ingin tahu anak saya munculnya kayak apa. Dia sudah tidak mikir minta izin atau tidak, karena izin sudah jelas ada. Yang dia pikirkan siapa yang dia pilih, Masya Allah. Sehingga dia bilang, saya ingin tahu, ingin punya istri orang Afrika, biar tahu anak saya seperti apa. Masya Allah. Saya pernah juga membonceng kawan saya, satu mobil. Kawan saya laki-laki di depan, saya setirin dia, istrinya 3 di belakang, di mobil. 3-tiganya. Terus ketawa ketiwi di mobil. Masya Allah. Ini mungkin poligamer yang berhasil. Bukan lempar-lemparan di belakang, enggak, ngobrol ketawa-ketawa, Masya Allah. Karena kalau kita sering dengar semuanya bencana dan malapetaka. Ini Masya Allah ini, ya. Luar biasa, ya. Antum kepingin? Kasihan ibu-ibu dengarnya, ya. Taib. Apa hikmah Nabi SAW menikahi banyak wanita?
Ada yang mengatakan Rasulullah SAW Muhammad Syahwani, seorang pengikut hawa nafsu. Kita katakan laki-laki pasti punya syahwat. Ya. Laki-laki enggak punya syahwat sama perempuan, itu laki-laki enggak normal. Ya. Kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Dijadikan aku suka dengan dunia dari kalian adalah minyak wangi dan wanita. Nabi demikian. Dia suka dengan minyak wangi, dia suka dengan apa? Wanita. Tetapi Nabi SAW kenyataannya yang beliau nikahi semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Istri pertama beliau Khadijah 40 tahun, ya. Beliau masih 25 menikah, ya. Istri berikutnya kemudian yang perawan atau gadis cuma Aisyah radhiyallahu anha, sisanya janda. Kalau Nabi SAW hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, tentu beliau akan menikahi para gadis. Ngapain cari janda, ya. Bahkan beliau sendiri menganjurkan untuk menikahi gadis. Waktu Nabi ngobrol dengan Jabir bin Abdullah, Nabi bertanya, "Tazawwajta ya Jabir?" Kau sudah menikah wahai Jabir? Kata Jabir, "Sudah." Ya. Nabi tanya, "Masih jomblo atau sudah?" "Sudah nikah ya Rasulullah." "Bikran am sayyiban?" Kau menikahi gadis atau janda? Kata Jabir, "Bal sayyiban, aku menikahi janda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikahi gadis? Tudaibuha wa tudaibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Tulaibuha wa tulaibuka. Kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main denganmu. Sebagian ulama mengatakan lu'ab dari li'ab, yaitu kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Kemudian Jabir berkata, "Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal, Abdullah bin Haram bapak saya, dan dia meninggalkan adik-adik perempuan saya banyak. Kalau saya menikah dengan gadis umur dengan mereka tidak bisa membantu adik-adikku, maka saya pilih seorang wanita yang mungkin sudah lebih dewasa untuk bisa mengayomi adik-adikku." Jadi Jabir radhiyallahu anhu ya mengorbankan hasratnya untuk menikahi gadis demi untuk memperhatikan apa adik-adik perempuannya. Tapi maksud saya Nabi menganjurkan Jabir untuk menikahi gadis. Ya, karena secara umum kalau kita menikahi gadis, kitalah cinta pertamanya. Enggak tahu kalau gadis zaman now ya, tapi kalau zaman dulu kita menikahi gadis, kitalah cinta pertamanya. Belum ada yang pernah menyentuhnya. Kita yang pertama kali menyentuhnya, sehingga cintanya akan fokus kepada kita. Beda kalau kita menikah dengan wanita yang mungkin sudah menjanda 2 kali, menjanda 3 kali. Bisa jadi dia membanding-bandingkan kita dengan suami-suami yang dulu, ya. Sehingga dia masih terkenang nostalgia tentang suami yang dulu, sehingga cintanya tidak bisa fokus. Maka dianjurkan untuk menikahi seorang gadis sehingga kita menjadi cinta pertamanya. Nabi yang menganjurkan untuk menikahi gadis, tapi Nabi sendiri tidak menikahi gadis. Yang dia nikah adalah para janda. Yang dia nikahi cuma Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun atas wahyu dari dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam mimpi, Jibril datang membawa secari kain, di situ ada gambar Aisyah radhiyallahu taala anha. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Inilah istrimu di dunia dan akhirat. Nabi sampai urituki marratain aw salasa. Kata Nabi, aku dibuat mimpi 2 kali atau 3 kali. Dan kita tahu mimpi Nabi adalah wahyu. Akhirnya Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata para ulama, kenapa Nabi menikahi para janda? Karena banyak maslahat. Ada maslahat sosial, ada maslahat kenegaraan. Ada Nabi menikahi putrinya Abu Sufyan, sang pemimpin orang-orang kafir. Nabi ingin mendapatkan banyak kerabat. Ada temannya Nabi yang meninggal, istrinya menjanda, Nabi nikahi jandanya, ya. Jadi banyak maslahat, para ulama sebutkan maslahat Nabi menikahi para janda-janda tersebut. Setiap janda pasti ada sejarahnya. Pasti ada sejarahnya. Seperti Sofia binti Huyai, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, saudaranya meninggal, Nabi ayomi dia, Nabi nikahi dia. Nabi nikahi dia. Dan banyak, ya. Artinya Rasulullah SAW menikahi para janda karena ada maslahatnya. Kalau beliau hanya ikut hawa nafsu, beliau akan pasti menikahi para gadis-gadis saja. Ya, hanya menikah gadis-gadis saja. Kemudian tadi Nabi SAW tidak sama dengan antum, ya. Antum kekuatan 1 laki-laki, terkadang kekuatan setengah laki-laki. Nabi SAW kekuatan 30. Siapa yang mampu mendatangi 11 wanita, ya, dalam satu waktu semuanya dipuaskan oleh Nabi SAW? Nabi lain. Maka jangan seorang kemudian mencela Nabi, dia tidak tahu bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Dan kita punya contoh sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman mendatangi 100 wanita dalam satu malam. Mendatangi 100 wanita dalam satu malam, ya. Itu kekuatan para anbiya, para nabi, mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan-tuduhan tidak berdasar, ya.
kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan istri yang banyak hikmahnya, di antaranya juga mereka bisa meriwayatkan hadis-hadis tentang perkara-perkara yang tersembunyi dalam keluarga, tentang masalah keluarga, tentang kegiatan Nabi di malam hari yang para sahabat tidak tahu bagaimana kebiasaan Nabi di malam hari, bisa diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bab ghuslil madhi atau ghuslil madhi wal wudhu minhu. Bab tentang mencuci madhi dan berwudu karena madhi. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis qala haddatsana Abu Walid, telah menyampaikan kepada kami Abu Walid. Qala haddatsana Zaidah, telah meriwayatkan kepada kami Zaidah an Abi Husain an Abi Abdurrahman an Ali, dari Ali bin Abi Talib. Qala kuntu rajulan madza'an. Kata Ali, aku adalah seorang lelaki yang sering keluar madhi. Wallahu alam, ini karena cintanya Ali kepada Fatimah. Ya, tentunya madhi tidak keluar kecuali karena ada syahwat. Karena ada apa? Syahwat. Karena madhi sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar, yaitu ma'un abyadu raqiqun lazijun yakhruju 'indal mula'abah aw tadhakkuril jima' aw iradatihi. Yaitu air cairan yang putih, yang lembut, yang lengket, ya, keluar tatkala seorang sedang mencumbui istrinya atau sedang memikirkan tentang jima, ya, atau sedang berhasrat untuk melakukan jima, wa qad la yuhassu bi khurujihi, dan terkadang tidak sadar keluarnya, tidak disadari. Itu adalah apa? Madhi. Jadi madhi itu keluar karena apa? Syahwat. Sementara Ali bin Abi Talib waktu menikah dengan Fatimah, beliau tidak berpoligami. Istrinya cuma siapa? Fatimah. Ini menunjukkan Ali sangat sayang kepada Fatimah, bukan sekedar hanya, bahkan beliau sangat berhasrat kepada Fatimah, sehingga beliau sering keluar madhi. Maka beliau bingung, beliau harus tanya kepada Nabi, ini urusan memang malu, enggak enak, tapi ini urusan agama, harus ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Talib, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang laki yang sering keluar madhi. Fa amartu rajulan an yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku suruh orang lain untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tersebut dalam riwayat Al-Miqdad bin Al-Aswad, dalam riwayat Ammar bin Yasir. Kenapa? Limakani ibnatihi, karena mau tanya enggak enak. Sementara yang membuat sebab dia keluar madhi putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan enggak enak. Pak mertua, saya sering keluar madhi. Ini kan enggak enak. Orang punya rasa malu, ya sudah suruh orang lain yang tanya. Akhirnya yang tanya Al-Miqdad bin Al-Aswad atau Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Fasa'ala, maka dia pun bertanya kepada Nabi mewakiliku. Faqala tawadda waqsil dzakarak, berwudulah dan cucilah zakarmu. Sebelumnya Ali bin Abi Thalib berijtihad. Setiap keluar madhi beliau mandi. Beliau menyangka hukumnya sama seperti air mani. Kuntu rajulan madza'an, dalam riwayat kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki yang suka keluar madhi. Faja'altu aktasilu minhu fi syita, maka waktu itu musim dingin, aku terus mandi. Setiap keluar madhi mandi. Di keluar madhi lagi mandi. Padahal musim dingin, dan antum tahu di Madinah kalau sudah dingin sangat parah. Terkadang sampai 2 derajat, terkadang 4 derajat, 5 derajat, ya. Hatta tashaqqaqa dhahri, sampai punggungku sakit. Ya, mungkin masuk angin. Tasyaqqaqa sampai punggungku sakit karena sering keluar madhi, kemudian mandi musim dingin. Tidak ada pemanas saat kala itu. Sampai aku pun sakit belakangku. Maka aku menyuruh orang bertanya kepada Nabi, kata Nabi, la taf'al, jangan kau lakukan. Kalau orang keluar madhi tidak harus mandi junub. Cukup apa? Tawadda waqsil dzakarak. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bedanya madhi dengan mani, kalau ini enggak bisa. Kalau madhi itu keluar tanpa ejakulasi. Adapun mani keluar dengan ejakulasi, mimma indafiq, keluar dengan terpancar. Sehingga kalau setelah keluar mani biasanya terjadi kelemasan. Ada futur, yaitu lemas. Adapun madhi tidak. Keluar madhi sementara seorang masih berhasrat. Itu bedanya. Bedanya madhi harus mandi junub. Kalau madhi tidak.
Nah, para ulama khilaf, apakah madhi najis atau tidak? Madhi najis atau tidak? Secara umum ada 3 pendapat. Atau secara umum ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya madhi adalah najis. Dalilnya diantaranya hadis ini. Kata Nabi, waksil zakarak, cucilah kemaluanmu. Dan biasanya lafal dalam syariat, kalau datang dalam perkataan cucilah, maka itu menunjukkan najis. Contohnya Nabi mengatakan, cucilah bejana yang dijilat oleh anjing misalnya. Ya. Itu menunjukkan hukumnya najis. Ya. Mereka mengatakan inilah lafal kebiasaan syariat. Meskipun cuci tidak mesti najis. Tetapi kebiasaan syariat tatkala menyebutkan cuci, berarti pada perkara yang najis. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya madhi hukumnya najis. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat sebagian ulama, minoritas ulama, riwayat dari Imam Ahmad, buat minggu depan aja. Jazakallahu khair. Riwayat berikutnya dari Imam Ahmad bahwasanya, atau pakai aja lah, ya, sudah terbaiki. Hukum azan ya. Azan dulu, azan. Kita bilang ada madhi, kemudian ada mani ya. Ada mani. Kalau mani tidak najis. Nah, madhi ini ada khilaf ya. Kalau kencing ya, air kencing, air maka najis. Nah, madhi ada khilaf. Secara umum ada 2 pendapat ya. Mengatakan najis, dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian ada sebagian riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak najis. Adapun yang mengatakan najis, dalilnya tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waksil zakarak. Waksil zakarak, dalam hadis tadi. Cucilah kemaluanmu. Dan kalimat cuci itu dalam bahasa Arab atau dalam istilah syariat kebanyakan untuk mencuci apa? Najis. Contohnya tadi Nabi menyuruh mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Yang mengatakan tidak najis, mereka berdalil, kata mereka, madhi adalah bagian dari mani. Bagian dari mani. Terus keluar dari saluran mani. Maka jika mani tidak najis, maka madhi pun tidak najis. Maka madhi juga tidak najis. Paham? Mani kan? Mani sama dengan madhi plus apa? Sperma. Bukankah sperma, mani itu terdiri atas madhi plus apa? Sperma. Jika maninya tidak najis, maka madhi pun yang merupakan konten daripada mani juga tidak najis. Ini secara logika benar. Secara logika apa? Benar. Kemudian dibantah sama pendapat ini, kata mereka, kalau mani hukumnya seperti madhi, harusnya madhi juga mandi junub. Harusnya madhi juga mandi apa? Junub ya. Kalau madhi hukumnya seperti mani, harusnya madhi juga mandi junub ya. Dibantah oleh mereka lagi, mereka mengatakan tidak, madhi bagian daripada mani tapi bukan sempurna mani. Yang mani beda dengan madhi. Mani keluar secara sempurna, mani keluar dengan ejakulasi ya, dan yang lain-lainnya. Intinya ya lebih hati-hati kita menganggap madhi itu apa? Najis. Apalagi Nabi mengatakan cucilah. Cucilah ya.
Kemudian dan yang lebih kuat bahwasanya najisnya madhi adalah najis mukhaffafah. Itu ringan, najis apa? Ringan, mukhaffafah. Dalam kurung ringan. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wamdah farjak", cukup percikan. Jadi kalau seorang misalnya terkena madhi, maka dia tidak harus mencucinya, dia cukup percikan air, maka sudah tidak mengapa, ya. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Saya rasa itu pendapat cukup hati-hati dan cukup pendapat yang tengah. Pendapat yang tengah. Wallahu alam bisawab, ya. Baik, kita jawab pertanyaan yang masuk. Ustadz, apakah boleh menikahi perempuan yang sudah pernah berzina selama ia pacaran 3 tahun dengan mantannya? Akan tapi ia saat ini sudah bertobat dan sudah bermanhaj salaf insyaallah. Tidak mengapa kalau seorang wanita sudah bertobat, ya. Dan betapa banyak orang terjerumus dalam kegelapan, dalam kenistaan, dalam kekufuran, dalam kesyirikan, masa lalu yang kelam, kemudian sudah bertobat, ya, kembali kepada manhaj yang benar, maka tidak mengapa, maka menikahi wanita yang sudah bertobat itu baik. Ustaz, bagaimana cara nazar yang baik dan benar? Apa saja yang dibicarakan saat nazar? Serta bolehkah memberi hadiah kepada akhwat tersebut saat nazar? Enggak apa-apa beli hadiah kan, namanya juga sedang cari perhatian, PDKT ya. Tapi kalau sudah kasih hadiah bukan berarti sudah boleh tukar-tukaran nomor HP, chatting-chattingan. Ini wanita belum apa-apa kita, sama dengan wanita yang lain. Tidak boleh kita ketawa ketiwi dengan dia, kemudian apalagi ketawa ketiwi sambil timbul syahwat, tidak boleh. Dia sebagaimana wanita yang lain, tidak ada yang menghalalkan kita dengan dia, karena belum ada pernikahan. Mau tukar cincin kayak sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir, yang itu tidak boleh. Mau kasih DP kah, mau kasih hadiah kah, tidak merubah status. Itu wanita tetap ajnabiyah, tidak halal bagi kita. Hanya menjadi halal kalau kita sudah akad nikah, ijab kabul, kasih mahar, baru halal, ya. Selama belum demikian maka tidak boleh. Tapi kita bolehkah nazar berulang-ulang? Boleh, enggak ada masalah. Selama wanitanya setuju, boleh. Tapi kalau dia tidak setuju, terserah wanita tersebut. Ente tidak percaya sama saya, mengulang lagi nazar lagi. Tapi kalau setuju enggak ada masalah. Syaratnya bagaimana? Nazar wanita tersebut dia ditemani dengan mahramnya. Kakaknya kayak boleh ngobrol, terserah ngobrol apa, selama kakaknya ada di samping. Selama orang tuanya ada di samping. Karena kalau tidak ada kakaknya akan muncul syaitan menimbulkan syahwat di antara dua lelaki dan wanita tersebut. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Janganlah seorang laki berdua dengan wanita kecuali syaitan akan hadir di antara keduanya. Dalam rangka apa? Menggerakkan syahwat. Jangankan hadir, jadi jauh saja video call itu bisa menimbulkan syahwat. Jangan enggak pakai video, pakai WhatsAppan saja itu setan bisa menggoda, apalagi berdua-duaan. Maka disyaratkan harus ada mahramnya duduk di sampingnya sehingga lelaki tersebut malu kalau mau macam-macam. Ya, obrolan terserah. Mau ngobrol tentang kita ngukur kecerdasannya, ya. Coba kita bikin lucu, dia paham enggak? Jangan-jangan dia tidak ketawa. Ini susah nanti diajak bercanda kalau di rumah. Ya. Misalnya atau kita bicara tentang sesuatu, kita ingin, karena kita terkadang nikah ingin mencari teman ngobrol. Bukan hanya sekedar kepuasan seksual, tapi terkadang teman bicara, teman ngobrol, ya. Kita jejaki, tidak ada masalah, boleh berulang-ulang dengan syarat ditemani oleh apa? Mahramnya. Wallahu alam bisawab. Apakah Nabi memiliki anak dari Aisyah? Nabi tidak memiliki anak sallallahu alaihi wasallam kecuali dari Khadijah dan Maria. Adapun Khadijah, maka pernikahan Nabi dengan Khadijah melahirkan 6 orang anak, yaitu Abdullah dan Qasim dan Abdullah, laki-laki tapi keduanya meninggal sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Yang lainnya adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, semua anak-anaknya meninggal tatkala Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Nabi sudah meninggal, Fatimah masih hidup. Adapun dari Maria Al-Qibtiyah, maka Nabi lahir seorang anak yang bernama Ibrahim yang juga meninggal dunia.
merasa ingin buang air kecil di tengah salat. Salatnya dibatalkan atau dilanjutkan sebaiknya Ustaz? Kalau kita tatkala sedang salat ingin buang angin atau ingin buang air kecil, ingin buang air besar, kalau ternyata hal itu mengganggu kita, benar-benar kita enggak konsen, sampai kita goyang sana, goyang kiri, ya, maka kita batalkan. Karena tujuan salat adalah untuk khusyuk. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kita salat kita ingin, yang kita ingat ingin buang air. Akhirnya kita imamnya kok lama, padahal imamnya enggak lama. Cuma kita merasa kelamaan, ini imam kok lama sekali, padahal enggak lama dia. Akhirnya kita gelisah-gelisah, maka kalau kondisi seperti ini, maka hendaknya batalkan. Dapat pahala Anda batal. Dapat pahala Anda membatalkan. Karena Nabi yang suruh. Ya. La salata li hadrati ta'am wala wa huwa yudafiul akhbathan. Tidak ada salat tatkala seorang sedang menahan, ya, buang air atau buang angin. Tidak boleh. Tetapi kalau itu ringan, tidak mengganggu salatnya, hanya rasa sedikit tidak mengganggu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Apa hukumnya seorang anak kerja di laut, berlayar, tetapi tidak bisa khusyuk dalam beribadah dan ingin ikut kajian salaf serta ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang tua tidak setuju dengan keputusan anaknya? Keputusan anaknya apa? Saya ulangi. Ada seorang anak kerja di laut, tetapi tidak bisa khusyuk dalam beribadah dan ingin ikut kajian salaf serta ingin lebih dekat kepada Allah. Tapi orang tuanya tidak setuju dengan keputusan anaknya. Mungkin anaknya ingin berhenti, saya enggak tahu, ya. Ingin berhenti dari berlayar. Orang tuanya tidak setuju. Saya bilang menyenangkan hati orang tua itu pahalanya besar selama masih memungkinkan. Kecuali memang sudah tidak memungkinkan, bertabrakan dengan syariat, membahayakan agama kita, maka tidak perlu taat kepada orang tua. Contoh, seorang bekerja berlayar. Dia tahu kalau dia berlayar, dia akan bergaul dengan cewek-cewek di situ, mungkin dia berzina, maka biar orang tua marah, jangan berlayar. Tapi kalau dia berlayar, dia masih bisa menjaga diri. Dia masih bisa kumpulkan video YouTube tentang ceramah-ceramah untuk dia dengar di kapal misalnya. Selama dia mampu untuk bisa menyenangkan hati orang tua dan tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia usahakan menggabungkan keduanya. Tetapi kalau ternyata orang tuanya memaksa dia untuk tetap berlayar, sementara dalam pelayaran dia tidak bisa menahan dirinya, ya, berbagai macam ujian, namanya orang jauh, ya, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, maka dia tinggalkan pekerjaan tersebut apapun perkataan orang tuanya. Tinggal dijelaskan dengan baik. Ustaz, mohon maaf di luar tema. Bagaimana menasihati istri yang selalu berkata kasar dan merendahkan suami? Masya Allah. Padahal semua kebutuhan sudah dipenuhi. Sekali-sekali jangan dipenuhi. Iya, tidak apa-apa. Kalau dia membangkang, tidak taat, sekali-sekali taat, tidak jadi masalah. Terkadang kita terlalu longgar sama istri, istri tidak menghargai kita. Terkadang istri macam-macam. Ada istri yang soleh, semakin kita kasih, dia semakin taat, semakin sayang, ada seperti itu. Ada yang kita kasih, kita seakan-akan dia yang kerja, bukan kita yang kerja. Kita enggak dihargai, dianggap sebagai babu untuk apa? Cari uang buat dia, sebagai pekerja. Ada uang yang abang disayang, enggak ada uang abang ditonjok, ya. Nasihati istri, ya, tidak boleh, apalagi kalau sudah ngaji, ini tidak boleh, hukumnya haram, ya. Suami punya keagungan dalam syariat. Kamu jangan menghormati saya karena saya, kamu menghormati saya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasihati, ya. Ya. Sekali-sekali perlu diberi hukuman, jangan dipenuhi semua apa keinginannya. Siapa tahu dia berubah. Saya sekedar cerita saja, ya, bukan curhat, ya. Jadi teman tadi yang istrinya 3, yang mau kawin sama orang Afrika untuk istri keempat, dia cerita, Ustaz, saya punya istri nomor 2, Masya Allah Ustaz, begitu sayang sama saya Ustaz, ya. Kalau saya datang, dia bilang, suamiku mau masak apa? Dia masakan. Dia buka tali sepatuku, dia pakaikan sepatu buatku, dia hidangkan makanan, dia ngobrol dengan saya. Kalau saya makan ikan, dia ambilkan tulangnya, dia ambil, dicabutin buat saya. Masya Allah. Gimana saya enggak sayang Ustaz? Kata, Masya Allah. Ente jangan hasad, ya. Makanya para wanita, ambillah kasih sayang suami anti dengan kelembutan, ya. Bukakan tali sepatunya, pakaikan bajunya, kalau dia habis mandi siapkan handuknya, kalau dia belum pakai deodoran buka ketiaknya ente gosokin.
Kalau kukunya panjang ente potong kukunya, giginya kuning ente sikat giginya. Bagaimana dia mau poligami? Dia pikir-pikir juga. Istri saya Masya Allah pengorbanan luar biasa, tidak suka ngomel. Suami pasti ya sayang sama istrinya ya. Oleh karenanya para wanita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya berbakti kepada suami itu pahalanya sangat besar. Ya, sebagaimana anti merasa kalau berbakti kepada orang tua berpahala besar, maka hadirkan perasaan tersebut dalam diri anti. Kalau berbakti kepada suami juga pahalanya apa? Sangat besar. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.